aja ya. Oke, kita coba bahas soal yang tadi kita bahas sekilas mengenai soalnya gitu ya, belum membahas apa jawabannya gitu ya. Nah, untuk soal nomor 1, jawaban kalian apa? Untuk soal nomor 1, dalam prasasti itu, nah, oke. Dalam prasasti itu titik-titik Rukam mendapat anugerah sebagai sima atau wilayah bebas, wilayah bebas pajak tuh dengan kewajiban titik bangunan suci di tempat bernama Limung. Nah, Ibu akan cek anugerah itu penulisannya di luar konteks dulu ya. Nah, tepat seperti anugerah ya, anugerah penulisan yang bakunya dengan gitu ya. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 1 sudah muncul juga ya mana yang tepat atau tidaknya di Jifong kalian. Itu apa jawabannya? Yang B nih. Jadi dalam prasasti itu diberitakan Rukam mendapat anugerah sebagai sima atau wilayah bebas pajak dengan kewajiban apa? Memelihara bangunan suci. Kayak gitu ya. Memelihara bangunan suci. Jawabannya itu yang ya. Ada kemungkinan lain selain yang B? Jadi mungkin lebih terlihat itu di sini ya, titik-titik bangunan suci. Apakah mengusahakan, memelihara, mempunyai, membiarkan atau melindungi. Nah, di sini lebih masuknya ke memelihara ya. Kenapa bukan melindungi? Di sini kata dilaporkannya kurang tepat gitu ya. Nah, jadi lebih tepatnya diberitakan dengan memelihara ya, satu yang Bandung, yang B. Oke, satu yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jawaban nomor 2 itu udah ya, itu letak yang E. Bawah itu bisa, kenapa hipernimnya letak? Kata yang memiliki makna yang lebih luasnya itu letak, bisa atas, bawah, gitu ya. Seperti itu. Secara KBBI, walaupun tanpa melihat KBBI juga, tidak masalah ya. Letak dalam konteks di sini adalah kedudukan atau keadaan, atau tempat beradanya sesuatu. Bisa di atas, bawah, dan seterusnya ya. Kanan, kiri, seperti itu. Itu untuk konteks kalimat tersebut ya. Kalau kalian cek di KBBI ada konteks yang lain. Dan nomor 2 yang E, letak. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis adalah, kalian menemukan kalimat berapa? Kalimat sumbangnya? Di situ ada pilihan kalimat 2, 3, 4, 7, sama 8. Nah, jadi ada salah satu dari 5 kemungkinan, atau bukan kemungkinan ya, 5. Oke. Nah, ada yang menjawab kalimat 4. Nah, tepat ya kalimat 4. Jadi dari 5 pilihan ini, nah kalimat 4 yang membahas gagasan yang berbeda. Nah, itu ya. Jika ada yang menyampaikan kalimat 4 nih. Masyarakat sempat memviralkan Bukit Botorono di medsos sebagai tempat wisata. Kenapa kalimat sumbang? Kalimat 4 di sini. Karena ini membahas apa? Kalimat satunya, kalimat 2 dan seterusnya. Kalimat satunya apa nih? Membahas bukit itu menjulang di ujung barat desa. Kalimat 2-nya jalan di samping bawahnya sudah dilapis beton untuk mempermudah akses ke puncak. Botorono katanya berdiri dengan dikelilingi pohon bambu dan seterusnya. Ya. Nah, di bawah Botorono mengalir kali Ngasinan. Sekitar 50 tahun silam di tepi sungai itu, dua kota ini menemukan dua lempeng dan seterusnya. Jadi lebih ke letak geografis, kondisi geografis dari bukit tersebut gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi 4 itu menghalangi kepaduan antara kalimat 3 dan 5 ya. Gitu. Nah, jadi tepat yang C, kalimat 4 yang sumbang ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Langsung aja jawabannya ya, karena kalian sudah menemukannya juga dan sudah membaca soalnya dan menjawabnya ya. Itu yang C. C itu kita pisah kalimat 5. Setuju nggak?
kalimat 5 di sini membahas gagasan yang sudah berbeda. Dulu tadi kalimat 5 ya, sampai kalimat terakhir. Nah, di sini kalimat 5-nya, adapun bagian paling atas troposfer disebut sebagai tropopause dan menjadi perbatasan dengan lapisan stratosfer. Nah, 5 dengan 6 nyambung. Sehubungan dengan itu, stratosfer adalah lapisan atmosfer kedua. Nyambung ya 5 dengan 6. 4 dengan 5 bisa dipisah. Kayak gitu ya. Nah, kalian sudah baca masing-masing, jadi tanpa dijelaskan kalian sudah paham ya. Selanjutnya nomor 5, jawabannya yang C paling atas. Kalau kalian cek di KBBI, paling itu termasuk adverb alias kata keterangan ya. Atas itu apa? Sebagai kalau dalam konteks arti itu bagian dari letak ya. Nah, itu belum cek atas itu sebagai, nah, atas dengan arti bagian atau tempat yang lebih tinggi itu dinamakan, atau jenis katanya, kelas katanya lah nomina alias kata benda ya. Sebenarnya dalam konteks yang berbeda itu sebagai penghubung atau preposisi ya, konjungsi atau preposisi. Konjungsi itu kata hubung, preposisi itu kata depan. Nah, ada konteks seperti ini kan, ucapan terima kasih atas kemurahan hati saudara, itu kan lebih ke apa? Lebih ke preposisi ya. Yang artinya adalah sehubungan dengan, beda lagi konteksnya, tapi dalam konteks ini atas di sini dalam konteks kalimat, nah ini kalimat ini sebenarnya nggak ada ya. Ini lebih ke, oh, nah ini Ibu baru ngeh dengan opsinya. Ada penyelubung bumi, titik awal, paling atas. Nah ini opsinya ada di teksnya gitu ya. Nah di sini dalam konteks tersebut, dalam teksnya atas ini lebih ke letak tadi, berarti kata benda ya. Nah jadi sekolah juga kata benda ya. Nah intinya adalah semasa sekolah dengan paling atas itu sama-sama apa? Sama-sama MD ya. Setuju nggak? Sama-sama MD. M ini D. M-nya itu adverb di situ. Alias kata keterangan yang teruskan kata keterangan ya. Nah, sekolahnya sebagai intinya diisi oleh kata benda. Nah, ternyata sama. Paling atas juga, MD juga, yang disusunnya itu kata keterangan dulu baru kata benda. Gitu ya. Intinya itu kata benda. Nah, silakan. Yang tanyakan, sisanya A, B, D, E itu lebih ke apa? Lebih ke DN ya. Inti dulu baru penjelas. Contohnya penyelubung bumi di sini intinya penyelubung. Titik awal intinya titik. Lapisan atmosfer intinya lapisan. Fenomena alam intinya fenomena ya. Begitu. Fenomena alam itu keduanya kata benda nih. Tapi di antara dua kata benda ini mana yang menjadi intinya? Ini kita temukan yang pertama ya. Nah, jadi yang C itu sama polanya dengan semasa sekolah. Nomor 6. Nomor 6 itu pertanyaannya, nah ini mah mudah. Apa jalannya yang C ya, tinggi ya. Kalau panjang lawannya pendek ya. Atau suka tertukar, misalkan lawan dari pendek adalah panjang ya. Gitu. Berarti lawan jadi bukan tinggi ya, pendek dengan tinggi itu bukan lawan, tidak saling berlawanan. Pasangan yang berupa lawannya itu lebih ke tinggi rendah, panjang pendek gitu ya. Jadi untuk rendah itu lawannya adalah tinggi ya. Nomor 7. Nah, jawaban kalian apa? Itu yang berpasangan tetap negara bagian ya. Ada jawaban selain negara bagian? Silakan. Sama dengan wali kota, ibu kota, ini menjadi satu kesatuan yang sudah menjadi pasangan tetap. Itu kita lanjutkan lagi ke soal nomor selanjutnya. Kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 10. Nah, kira-kira yang mana kita eliminasi jika kita eliminasi bahwa gitu ya. Nah, kemudian kan tadi kemudian bahkan namun ada beragam pendapat. Ada dua pendapat, ada yang bisa di tengah, bisa di awal gitu ya.
Oke, untuk soal nomor 7, ada yang bertanya, kok nomor 7 itu yang A, gitu ya? Nah, kenapa bukan misalkan mungkin ada yang menyangkanya puing batu, atau ada selain puing batu atau negara bagian? Lebih ke mana condongnya kalian? Nah, Ibu tadinya menyangkanya itu puing batu ya. Nah, puing batu itu bisa, nah, Ibu cek arti puing. Puing itu kepingan atau sisa reruntuhan, kepingan atau sisa reruntuhan bangunan, gedung, pesawat terbang, dan sebagainya. Jadi tidak hanya batu saja, bisa puing pesawat, puing gedung, kayak gitu ya. Puing bangunan, seperti itu. Atau ada jawaban selain puing batu atau negara bagian? Tadinya Ibu nyangkanya puing batu, tapi ternyata negara bagian bisa lebih kita jadikan jawabannya untuk soal ini. Negara bagian itu jadi satu kesatuan. Kayak wali kota, ibu kota sudah menjadi satu kesatuan, jadi akhirnya pasangan tetap. Kan kebayangnya kayak cantik molek itu pasangannya ya. Molek itu biasanya arahnya ke cantik. Silakan. Ada yang disampaikan? Jadi alasan kenapa tidak puing batu misalkan ya. Puing itu tidak terbatas pada batu, walaupun negara juga tidak terbatas pada bagian itu. Pada bagian maksudnya adalah tidak hanya berpasangan dengan bagian kayak gitu, tapi ini jadi satu kesatuan secara makna. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sambil menunggu tanggapan kalian, untuk soal nomor 8 itu yang E ya, namun berarti ini lebih ke pertentangan. Oke, lebih ke pertentangan. Hanya satu piramida di lokasi ini yang rusak. Namun, para peneliti dari Meksiko dan seterusnya mengatakan bahwa setidaknya ada 6 bagian piramida yang mengalami kerusakan. Pertentangan ya? Oke, silakan ada yang mau menanggapi. Nomor 9. Nomor 9 itu menyeruak ya, yang bermakna kias. Ada di konteks kalimat 3, menyeruak. Ada yang sudah cek arti dari menyeruak? Jadi ini konteks di kalimat 3 seperti apa? Kalimat 3 itu hal inilah yang kemudian mulai menyeruak tentang elektrifikasi ekonomi menggunakan energi alternatif lebih bersih. Menyeruak. Menyeruak di sini berjalan menyusup dengan menguapkan dan atau menyebabkan, menjerok masuk atau menembus, gitu ya. Di sini dalam konteks kalimat 3, dalam konteks menyeruak kayak lebih ke konteks ekonomi ya. Sementara di sini arahnya itu tidak di bidang ekonomi, tapi dalam konteks yang berbeda seperti itu. Dimasukkan ke dalam konteks ekonomi. Jadi itu yang bermakna kias ya. Seperti itu. Atau menjorok masuk atau menembus. Sementara di sini konteksnya lebih di luar itu. Dikaitkan antara mengenai dekarbonisasi dalam konteks ekonomi itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal terakhir. Jangan cukup waktunya 3 menit lagi. Untuk soal nomor 10. Nah, pola kalimat ya yang ditanyakan bukan pola dasar tapi pola kalimat. Kita tentukan. Manusia mengenal kebudayaan itu polanya apa? Kita coba di pen ya. Layarnya Ibu munculkan pen. Nah, di pen itu Ibu akan apakah bisa? Apa? Nah, di chat itu. Nah, kita lihat ya. Gini. Siapa itu? Oke. Kita lihat ya, manusia mengenal kebudayaan. Nah, manusia mengenal kebudayaan, pola kalimatnya apa? Manusia itu subjek. Ya, mengenal itu apa?
predikat. Kebudayaan sudah pasti objek ya, karena dapat kita pasifkan ya. Oke, jawabannya yang Bandung. Kita cek langsung yang B ya. Kita tandai dengan warna yang berbeda. Nah, para ilmuwan ini sebagai apa? Subjek ya. Merancang itu sebagai predikat. Sebuah game video yang menggabungkan game video aksi dengan permainan ini. Nah, sepanjang itu objek. Jadi para ilmuwan itu sebuah frasa yang memiliki fungsi subjek. Kalau merancang ini sebuah kata ya. Sebuah game video yang menggabungkan dan seterusnya itu satu buah frasa yang memiliki fungsi objek ya. Jadi sama-sama SPO. Pola kalimatnya sama-sama SPO antara kalimat soal dengan yang B. Kalau gitu kenapa bukan yang A? Yang A itu para ilmuwan di Swiss sebagai subjek ya. Telah menguji ini menduduki fungsi predikat. Efektivitas game video aksi. Nah, ini bisa kita sebut apa? Objek yang dapat kita pasifkan ya. Untuk meningkatkan keterampilan membaca anak-anak, di situ ada untuk. Untuk itu adalah konjungsi. Nah, salah satu fungsi atau salah satu ciri dari fungsi keterangan itu, cirinya adalah salah satunya bisa diawali oleh konjungsi. Di sini ada konjungsi untuk, berarti ini keterangan ya. Oh, kenapa bukan yang A? Karena di sini SPOK ya. Kita cari yang SPO. SPO itu ada di B. Kalau yang C gimana? Game video tersebut, video, bacanya. Nah, game video tersebut itu subjek ya, berfungsi ini sebagai predikat. Nah, berfungsi melatih. Nah, di sini harusnya ada untuk ya. Sebenarnya di sini ada untuk. Jadi kalau ada untuk lebih jelas. Ini berarti keterangan. Harusnya ada untuk di sini. Berfungsi untuk. Nah, jadi ini SPK ya, yang C itu. Terus dengan ditemani makhluk terbang, nah ada preposisi dengan, ada kata depan dengan. Berarti ini keterangan ya. Sebentar. Oke. Itu ada dengan kenapa nggak masuk ke keterangan B. Yang nggak masuk ke keterangan yang mana? Oh, itu ada dengan. Oh, dengan ya. Maksudnya dengan kenapa nggak masuk ke keterangan. Yang, nah, yang B ya. Oke, betul. Yang B di sini, kalau kita pisah menjadi keterangan sendiri ya. Dengan permainan mini, para ilmuwan merancang sebuah game video yang menggabungkan game video aksi. Sementara di sini, dengan permainan mini itu adalah gabungan antara game video aksi dengan, nah jadi ini satu kesatuan. Kalau dilihat memang terlihat harusnya bisa dipisah sebagai apa? Sebagai keterangan ya. Kalau dengan itu kan preposisi ya. Tapi contohnya nih, yang delta ini dengan sampai terbang itulah keterangan karena diawali dengan. Tapi kenapa untuk yang B itu nyambung dengannya? Karena ini gabungan antara game video aksi dengan permainan ini. Jadi nempel, masih kelanjutan dari yang. Nah, yang di sini adalah perluasan dari sebuah game video. Perluasan dari objeknya. Sebuah game video yang seperti apa? Yang menggabungkan video aksi dengan permainan mini. Kayak gitu. Nah, itu ya, silakan. Jadi, kenapa di situ ada dengan tapi tidak kita pisah gitu ya? Karena kalau secara makna terlihat itu masih nempel perluasan dari objeknya, sebuah game video yang bagaimana yang menggabungkan game video aksi dengan permainan ini. Gitu, silakan. Ada lagi? Nah, jadi kalau delta kan dengannya ini sebagai penanda keterangan ya. Beda ya dengan yang B. Jadi tergantung kita lihat itu masih nyambung atau tidak dengan fungsi kalimat yang sebelumnya. Itu jawaban Ibu. Silakan ada yang tanggapan selanjutnya. Terus anak itu subjek. Ibu minta waktu sedikit lagi ya. Harus menghindari itu predikat. Hujan meteor. Nah, hujan meteor ini sebagai objek ya, dapat kita pasifkan ya. Jadi kalau dapat dipasifkan berarti setelah predikatnya itu objek. Sambil mengumpulkan sumber daya, di situ ada sambil, sembari. Ya,
itu anggaplah mirip dengan ketika. Maksudnya adalah sama-sama menunjukkan hubungan waktu gitu ya. Berarti diawali dengan konjungsi. Sambil ini sebagai konjungsi, berarti ini keterangannya ya. Gitu. Terus para siswa sebagai apa? Sebagai subjek nih. Dibagi sebagai apa? Predikat. Dalam dua kelompok. Dalam itu preposisi, berarti penanda keterangan. Nah, silakan. Ada yang disampaikan? Jadi, memang dengan itu penanda keterangan, karena preposisi ya. Salah satu ciri preposisi, ciri keterangan itu diawali salah satunya dengan preposisi. Ya. Tapi yang ini masih perluasan dari objeknya. Silakan. Nah, ada lagi nggak yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Ibu akhiri ya, karena sudah lewat dari uh, menit yang seharusnya. Ibu stop share. Nah, Ibu pastikan lagi ada yang disampaikan? Kalau tidak, nah, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.